Oke, sekarang kita pengen lihat perbandingan kalau misalnya motor bore up kan, pasti otomatis pistonnya kan pasti lebih besar nih daripada piston standar sebagai contoh nih. Ya, kita ukur berapa gram. Nah, ini yang jarang orang mastiin. Ini piston Jupiter Jet ya atau Vega ZR yang aslinya nih, ukuran 50 mili. Nah, dia ditimbang dengan pen piston 100,30-an, 100 sekian lah ya, anggap 100 gram lah, 100,5. Nah, ya. Nah, sekarang ini adalah piston bore up nih. Ya. Ini ukurannya 60 mili. Ini film. Ya. Sekarang kita timbang nih. Sama dengan pen piston juga. Nah, lihat tuh. 144 gram. Berarti ada kenaikan sekitar 40%, 44% sih ya kalau dari 100 gram aslinya dia. Nah, pengaruhnya apa sih? Nah, saya juga baru tahu belajar-belajar ternyata semakin berat piston itu kruk asnya juga harus diimbangin. Makanya kadang-kadang ada orang geser torsi atau apa segala macam kalau udah motor bore up atau apa ya, karena ketika motornya dinaikin bore up pistonnya sampai sekian banyak, itu otomatis kan kompresinya nambah. Nah, ketika stang pistonnya masuk ke titik mati atas, itu kan pasti akan lebih berat didorong sama bandul, karena kan dia lebih berat ya, efek gravitasi gitu loh. Apa sih bahasanya, sentrifugal deh ya, kurang lebih kayak gitu. Nah, makanya bandul belakangnya itu harus diperberat. Misalnya ini kruk asnya, nah ini pistonnya gini. Nah, ketika dia langkah maju, otomatis kan ini bobot ini kan butuh usaha ya, kayak kita dorong barang lah ya, atau benda gitu, sesuai berat. Ketika gila lebih berat kan butuh usaha yang lebih banyak dibandingkan yang ringan. Nah, kalau pakai kruk as bandul standar, naik gak tenaga? Naik. Cuman untuk mencapai RPM seperti mesin standar kan kayaknya gampang ya, RPM-nya naik gitu. Nah, itu mesti diubah kruk asnya, atau si pistonnya bagaimana caranya dikurangin bobotnya mendekati si ini. Nah, makanya ada tuh piston forging. Ini kan masih piston bukan forging ya, ini piston casting dicetak. Kalau forging kan ditempa. Nah, makanya kenapa piston forging itu sekarang laris ya, karena dia lebih bobotnya lebih ringan gitu. Nanti saya akan bikin video selanjutnya berapa sih bobot piston fiction yang 57, sekian mili itu dengan pen pistonnya itu di bawah 100 gram. Nanti kita coba ya gitu. Nah, itu pengaruhnya kemana? Karena dia masih bobotnya di bawah 100 gram. Misalnya Jupiter MX 135 54 mili pistonnya, pakai pistonnya si fiction yang 57, sekian tapi bobotnya cuma nambah sekitar 5 gram doang. Jadi nggak perlu harus ubah bandul kruk as, geser torsi gitu kalau mau main bore up-an. Nah, ini juga ini nih tuh. Nah, ini lagi dibongkar-bongkar. Nah, ini saya juga baru beli nih buat apa, porter. Nah, ini kan ada buat gas injeknya, speednya. Baru beli. Nah, ini saya lagi pengen coba pakai tuner ini. Saya pengen tahu ini kalau misalnya saya rapihin nih. Ini kan masih kayaknya agak kasar ya. Tuh. Ini bolong-bolong dinding pistonnya ini saya yang ubah juga sih. Dan kalau lihat kayak begini tuh masih tebal-tebal banget dibandingkan yang kayak gini tuh. Nah, ini piston ori tuh. Dia bisa bikin setipis ini. Pokoknya dia kejar 100 gram. Seperti ini ya, memang sih diameternya aja udah pasti beda ya. Tapi kan kalau ngelihat dinding ininya kan kayaknya tipis banget tuh, cuma berapa mili tuh. Nah, cuma berapa mili doang ini. Gitu loh. Nah, berarti kan kita coba sampai seberapa sih berkurang bobot ini ya. Dari 144, sekian saya mau coba pakai ini rapihin seberapa dia bisa kurangnya. Oke, jangan kemana-mana ya, stay tune.
Halo. Nah, ini sesudah habis di tuner, dikorek, ditipisin. Ini seperti ini ya bentuknya. Udah tipis-tipisin, nggak berani terlalu tipis banget sih. Kalau piston yang original kan bisa setipisin itu. Tuh. Kurang lebih lah ya, dibuang sekian. Nah, ini kita coba kita buka lagi. Yang ininya juga mana ini sambungannya. Nah, ini dia. Kita hitung bobot ini sama pen piston ya. Oke, sekarang jadi berapa? Yang kemarin 100. Lanjut 0 dulu. Ini kita timbang. ...118 gram, 2. Nah, dengan pen pistonnya jadi 140 kurang lebih, baru turun 4 gram lebih gitu ya. Lumayan lah ngurangin bobot 4 gram itu. Kalau kali 10.000 rpm jadi berapa kilo itu ya. Harusnya sih cuman sekitar segini nih buat perbandingan dengan piston standar. Ulangin lagi ya. Nah, 100,28, 100,30 gram nih. Nah, sebagai perbandingan, ini kemarin saya udah janji pakai piston friction ya. Piston friction ini nih, ini digeser dulu. Ini kodenya 3C1 ya, piston 3, piston original forging Yamaha. Nah, seperti ini. Nah, dia agak cekung, makanya kenapa tuh piston original tuh cekung nggak pernah ngedom. Ini belum pernah dipakai tuh, masih baru fresh. Kita timbang pistonnya. Nah, 78 gram. Bayangin piston forging. Terus gimana dong kalau pakai pennya seberapa berat? Nah, ini ada ini pennya. Ini 3C1 juga. Ini pen orinya. Bentar saya buka dulu. Pakai tangan satu nih soalnya. Jadi pilek juga ini gara-gara begadang-begadang. Cuma pengen tahu aja. Ini nggak usah dimasukin, ditempel di sini aja tuh. 107,71. Nah, tapi sih kalau pakai piston forging tuh nggak terlalu ngaruh ke kruk as gitu, karena naiknya nggak terlalu banyak, hitungannya berapa gram doang nih, 10771. Kalau yang ini piston kecil 100,3.
Nah, berarti naiknya cuma 7 gram. 7 gram juga itu lumayan. Kalau udah RPM-nya 10.000, 8.000 itu bisa berapa puluh kilo gitu. Nah, kalau ini lebih berat karena kan diameternya juga lebih gede. Ya bener, diameter lebih gede otomatis bobotnya lebih berat. Nah, cuman kan permasalahan bobot piston ini makanya dipakailah teknologi yang piston forging. Kayak misalnya merek-merek Wiseco, kalau yang mahal-mahal kan, nah ini kan yang dari Yamaha. Tuh, nah ini saya cuma berani papas segini, nggak berani banyak-banyak lagi. Ini juga domnya juga lagi dipertimbangkan, apakah harus dom atau mau dipapas lagi. Cuman kayaknya dicoba dulu deh pakai dom ini, takutnya kompresinya terlalu rendah karena lihat tuh jarak dari titik atas piston, ya kan, banding dengan yang ini tuh tipis kan. Jadi bobotnya mungkin ini beratnya karena ini tebal dari ring 1 sini tuh ke atas kan ada berapa mili. Nah itulah yang bikin bobotnya berat. Tapi ini kan karena dipakai dengan kondisi boring yang seperti ini, itu pun ini masih mendemnya jauh banget tuh ya. Sebentar ya, nih kalau dilihat tuh ya kan, nah ini pistonnya ini bukan baret ya, ini ada bulu kucing nih. Nah, mendemnya dalam kan, biasanya kan mendem paling cuman 3 mili lah. Kalau segini kan berarti cuman berapa mili nih, tuh paling cuman 3 mili dari ring 1 atas gitu. Jadi karena pistonnya ubahan, saya juga masih kesulitan nih nyari piston yang ukuran 60 tapi ringnya ini nih harusnya ada jarak segini gitu, jadi biar nggak terlalu mendem. Nah ini kan kalau boleh dibandingin tuh, ada perbedaan berapa mili. Oh ini nggak bisa ya kan, ukurnya dari ring oli dulu. Andai pun sama juga sini jauh. Cuman kalau saya pakai bentuk ukuran ini, piston ini terlalu mendem di dalam sini. Coba lihat di video sebelumnya deh, yang pas saya habis bongkar mesin, itu posisi pistonnya aja udah pas ukuran segini ya. Cuman dari bibir sini itu 0,5 mendem, dikit dari bibir sini nih. Kalau saya tipisin lagi ini, setipis ini, waduh itu mendem banget, kompresinya bisa drop banyak gitu. Makanya kalau bore up, kalau nanggung enak mesin tegak deh. Satu-satunya cara mungkin nanti harus ganti stang seher, mungkin pakai Jupiter MX kali, karena kan dia agak panjang sedikit, stang pistonnya sekitar 3 mili. Nah jadi ketika 3 mili ini bisa di sini kan bisa naik 3 mili, tapi kan pennya 14. Nah kemungkinan harus pakai piston forging ini. Makanya ini saya beli dulu, mau uji coba nanti ganti pakai stang piston Jupiter MX. Coba nanti, cuman kan mesti belah mesin dan lain-lain, lumayan ya nyita waktu. Ini aja juga bikin video begini juga udah hampir 10 hari nih motornya dibongkar seperti ini. Nah ini juga banyak mainan nih. Nah ini abaikan kucingnya jidatnya kayak nah ini motornya di sini. Ini kucing ngapain lagi ikut-ikutan tuh. Nah, ini juga nanti mau pakai mau diganti
soket belakangnya ini pakai yang ukuran 42-428 dari TK. Nah, untuk sementara saya pakai gearnya 1538. Ini dari gear ori Satrianya, peleknya juga ori Satria. Tuh. Ini pakai 38. Kelihatan ya? Oh ya, kelihatan lah ya. Gitu. Nanti saya bahas yang gear itu. Emang ini lagi banyak ininya tuh. Nah, mungkin untuk sementara closing untuk masalah piston ya, ini nanti kita coba rakit karena saya lagi nunggu Boss klep. Ini klep barunya juga udah ready. Yang ini ya, untuk pemakaian 4 tahun ganti Boss klep dan klep udah cukup oke lah ya. Gitu, sering-sering aja dicek. Pokoknya motor kalau nggak ngebul, tapi kalau di engkol susah atau langsam kadang-kadang tiba-tiba mati atau apa, terus udah ganti busi masih kayak begitu penyakitnya, terus ada bunyi sedikit berisik, dicek satu-satu, jangan terlalu nyalain rantai keteng juga, karena rantai keteng kemarin kan vonisnya kayak gitu, stang seher lah terus ya pokoknya macam-macam deh. Tapi ternyata setelah dicek kan, pertama magnet, suara udah halus, tapi kok kompresi padat, tapi kenapa pas pagi kok nyala susah ya. Vonisnya banyak deh nyarinya, sampai ke karburator banjir lah, inilah atau apa. Ternyata shifting klepnya sama Boss klepnya kan kendor, ada yang bocor kemarin sempat tuh, cuman belum ada waktu dibenahi, jadi bongkar langsung pasang lagi gitu. Nah, sekarang baru ada kesempatan nih bongkar. Terus juga pas lagi bongkar juga saya dikasih pinjam motor. Motornya ini nih tuh, jadi saya bisa ini istirahat dulu. Nah, ini motornya pakai itu bekerja gitu. Jadi sambil ngerjain ini juga beli pisau tuner, juga saya ngerapihin ininya lagi nih, jalur in dan X. Nah, jalur in X, nah itu lubang ais ya, yang di samping sini nih ya, itu lubang aisnya saya nggak matiin, tapi nggak nembak-nembak kok, yang penting packingnya rapet. Nah, packingnya ini kalau udah misalnya udah gede begini, pakai packing apa sih? Nah, saya packing knalpotnya ini nih, saya udah cari kemana-mana nih, dapet nih Almo begini, ternyata pakai Karisma 125 atau Kirana, ukuran begini. Jadi diameter luarnya itu mirip Jupiter, tapi diameter dalamnya seperti ini nih. Tuh. Jadi masih ke cover lah ya. Nah, ini agak oval. Nah, seperti ini. Jadi diameter dalamnya nggak ngeganggu portingan. Tuh, portingannya pas ya sama dinding sini. Patokannya ini. Karena kalau pakai packing aslinya dia kan kecil diameter dalamnya. Gitu. Ini satu, terus ini buat portingannya lagi. Ya, ini belum nih, Bos yang di X goyang. Terus ini kemarin sempat sekir, kayaknya saya udah kasih penjelasan belum ya. Ini di sekir lagi fitting karena udah begini nih. Tuh. Masih udah botak-botak, kompal-kompal dari sininya. Jadi kayaknya kalau dipakai pun juga bocor. Sedikit sih, cuman 0, sekian mili. Makanya kadang-kadang ada orang ngeremehin motor dibongkar-bongkar, bukan ganti baru, bukan masalah gitu sih. Ada sedikit seninya juga gitu. Kita tahu motor yang kita pakai sehari-hari, oh rusaknya di mana sih? Gitu. Nah, ini klep in-nya sih sebenarnya masih bagus. Kemungkinan saya masih bisa pakai klep in-nya dulu deh. Ini kemarin kan bekerak nih. Sekarang udah oke ya. Nah, itu klep barunya ya ini yang tadi itu. Belum ada gerusan, belum di sekir klep sama sekali.
sorry ya, ini di depan rumah soalnya di teras, jadi agak berisik-berisik, belum. Nah ini portingan in ya, dibikinnya sebeginilah karena saya masih pakai karbu standar. Kok dia bore up 60 pakai karbu standar? Ya pertama mau ngejar kencang semana sih, ini juga lumayan kok, ngubur-ngubur R15 ya sampai gigi 4 gigi 5 masih oke lah ya. Kita kan kalah gigi 4 doang sampai. Nah terus ini buat lubang aisnya nggak ditutup-tutup ya, jadi bener-bener aisnya ini masih berfungsi nih di sini. Ini kan ais ke sini nih, masuk tembak ke jalur sini di X tuh, di lubang situ, lubang yang di sini ya, lubang di sini. Jadi kok nggak ditutup aja, nggak rawan meledak-meledak? Enggak. Yang penting dia punya ininya klepnya itu nggak rusak. Ini. Nah, yang suka bikin nembak-nembak ini kalau membran atasnya ini udah bocor. Jadi saya tetap pakai. Kenapa? Karena percaya nggak percaya ya, ditutup lubang ais sama dibuka, kayak napasnya lebih panjangan pakai ais deh. Terus juga ini kan termasuk salah satu ventilasi nih. Ventilasi. Ini saya pakai semua, ini masih nyala. Bahkan ke leher angsanya juga nggak tutup. Semuanya mesti tuh, cuman di porting sedikit. Tuh, ininya masih nyala. Nih. Ini kan buat bensin, keran bensin. Tuh. Ini kan keran bensin, ini ais. Gitu. Jadi ketika ini dibetot, ini kan ada udara nih yang di dalam sini. Sekian. Jadi kayak 2 tak, cuman ini kan karena cc-nya kecil ya lumayan lah ngebantu. Gitu loh. Nah, pas lagi disedot begini, ini kan ikut naik, sedot. Nah, ini kan masuk ke sini. Nggak dimatiin sama sekali. Ini pun juga pas kemarin dibuka juga masih bersih. Nah, saya juga nggak pakai O-ring di sini karena aslinya O-ring ini saya pakai packing Mio. Gitu, karena kalau pakai O-ring rawan bocor karena panas. Kalau pakai ini aman sih, nggak ada bocor-bocornya lagi. Nah ini buat intake-nya saya cuma reamer segini doang, karena kan nggak bisa sampai dalam sini karena nekuk di sininya. Nah ini pun juga cuma segini aja, nggak terlalu gede. Kok nggak dirapihin sih apa nggak? Katanya kan mesti harus ada kasar-kasar dikit biar bisa homogen campuran gas bakar, jadi makanya ini dibiarinin masih kasar begini, nggak dibikin bersih banget gitu. Nah untuk karbunya pakai gimana sih? Karbunya pakai ya pakai standar ini aja tuh, cuman di remer sedikit, nggak banyak, masih pakai karbu standar. Cuman ininya nih, plastik ininya saya lobangin seukuran yang diameter ini kan dibesarkan kan, kalau yang aslinya kan dia oval gitu. Nah ini digedein. Sebenarnya ini karbu begini lobang gedenya tuh terinspirasi dari mana sih, kok bisa segede ini? Terinspirasinya tuh dari karbu Shogun 125. Lihat deh, karbu Shogun 125 dia modelan standarnya bulat begini. Kalau yang karbu Jupiter Burhan, Shogun 110 atau apa, dia pasti agak oval gitu. Jadi sebenarnya potensi karbu ini dari sananya juga udah cukup oke sih. Itu sebenarnya kalau mau dimaksimalin. Gitu. Nah, ini cuman mungkin masih ada satu PR yang saya belum kerjain di sini karena plastik ini juga O-ringnya pakai yang ori ya. O-ringnya kemarin saya sempat coba pakai Shogun atau apa, ternyata kurang nutup sempurna gitu. Nah ini kan kayaknya karbunya sama ini saya salah ini nih, tipisin ini terlalu ke bawah, jadi atasnya mungkin masih ngeganjel. Mungkin besok dah saya lakuin ini lagi nih, reamer ini, mumpung ada pisau tuner kan, dikit aja doang, ini paling 1-2 mili, jadi biar atasnya lebih enak dikit, di sininya doang gitu.
Terus apalagi kok enggak kekeringan dengan karbu segitu, enggak sih. Karena saya pakai karbu itu juga malah pilot jetnya turun dari 17,5 ke 15. Baru bisa langsamnya enak. Kalau ke 17 mesti 4 kali putaran. Jadi saya 1 kali putaran itu 360 ya hitungannya, kan ada yang 1 putaran itu dihitung 180 derajat, cuman segini dihitung 1 putaran. Kalau saya segini terus dari ini ke sini lagi, jadi 360 derajat 1 putaran gitu saya hitung 1. Nah pakai karbu 17,5 pakai pilot jet 17,5 malah 4 putaran anginnya. Nah main jetnya ini saya masih pakai yang 115, kadang-kadang 120 buat atasnya dengan karbu standar ya. Karbu yang tadi tuh remeran begitu. Businya sih lumayan coklat buat atasnya, cuman bawahnya masih hitam, entah hitam gosong, hitam basah. Saya pakai turunin pilot jet 15 pakai Satria punya, itu 2 putaran lebih dikit lah, 2 putaran seperapat atau apa. Langsamnya udah enak, terus wangi knalpotnya juga wangi kayak bau injeksi gitu, baru pas, dan langsamnya juga stabil gitu. Saya juga nggak ngerti kenapa ini setelannya kok mesti agak kering ya, kalau basah malah ngeberbet jadi kayak agak ngeden. Apa karena kompresinya kepadatan atau apa saya juga nggak tahu. Tapi yang pasti ini kalau diintip nih kita pasang ininya ini ya, leher angsanya. Bentar. Ini sebenarnya juga leher angsanya juga di sini nih ya, kecil, nggak menutup sempurna. Ini misalnya begini nih, tuh di sini masih nyangkut tuh. Nah kelihatan kan leher angsanya masih nyangkut, dia nggak bener-bener plong sama si lubang intake, karena lubang intake-nya kan gede banget, sedangkan yang ininya kan masih kecil banget. Jadi ya hitung-hitung dicekek sedikit di jalur intake-nya. Kan katanya kalau misalnya aliran itu agak sedikit dicekek bagus buat atasnya, tapi emang bener sih atasnya ini lumayan ngejambak juga. Apalagi saya pakai noken asnya yang dari BRT juga, bukan promo ya, tapi saya pakai BRT-nya yang T2 karena ngejar dari atas kayak gitu ya, kan tujuannya buat iseng-iseng sama itu. Ini BRT. Nah ini nomor serinya, kayaknya kurang ya. Ya pokoknya BRT lah ya, kelihatan kan gitu. Pakai yang T2 aja cukup sih, noken as Vega Jet R cukup lah buat harian, lumayan irit juga gitu. Nah nanti saya pengen coba pakai gear set belakangnya dari 38 ke 42. Saya pengen lihat coba ngangkat gak, dengat gak kira-kira begitu dulu ya. Ya ini hanya berbagi info aja sih. Oli saya pakai ini tuh, Enduro Racing 0,8 1040. Kalau ganti filter oli pakai yang seliter. Berapa lama pemakaian tergantung. Kalau saya sering pergi kayak ke Bekasi, Tangerang, dalam 1 bulan itu kira-kira frekuensi banyak, nggak sampai 1 bulan biasanya saya udah ganti olinya, karena mengingatkan motor bore up, apalagi kena macet. Nah ini juga kemarin juga otek goyang juga, bos klepnya kayaknya kena macet deh. Saya telat ganti karena harusnya ganti 1 bulan, karena lagi banyak kerjaan jadi 1 bulan 2 minggu, 1 bulan 10 hari deh baru saya ganti. Itu pun juga saya udah pakai magnet kan di apa, di ininya nih, ditutup baut tap oli pakai magnet. Ini nyaring gram-gramannya lumayan oke. Cuman ya namanya usia pemakaian, apalagi udah 4 tahun bore up 60,
udah puas lah sama tenaganya ya kan. Waktunya ganti bos klep berapa ya. Kalau Albrons ya pasarannya sih lumayan ya, bisa dicek dulu deh gitu, karena tiap daerah kan mungkin agak berbeda-beda nih harganya itu. Terima kasih ya buat ngedukung video-video saya. Mungkin masih ada sedikit kekurangan dan masih banyak yang perlu dibenahi sih begitu, tapi untuk sementara ya jalan dulu lah. Oh iya, ini suaranya ini pen piston beli buat yang ukuran Sonic. Ini kan pakai PIM nih ya, udah susah. Saya mau coba pakai NPP dulu, yang katanya Niki pun enak gitu ya. Coba dulu seberapa kuat, karena kalau yang bawaannya dia di sininya udah mulai legok nih. Legoknya sih dikit, ini cuman 0, berapa, cuman kayaknya sekalian bongkar sekalian ganti lah ya itu. Nah terus ini gelas ukur buat apa? Tadi iseng-iseng ini kan ada 50 cc nih. Ngakalin buat buret. Nanti mau dihitung itu berapa cc sih? Itu ini iseng-iseng aja sih sebenarnya. Ya cuman ngakalin lah, beli buret mahal pakai ini aja kan, ini murah nih. Ya gitu dulu ya kawan-kawan, sekian. Thank you. Oh iya, nanti ada video juga mau yang saya bikin, itu ada permintaan buat bracket rem cakram belakang. Saya belum sempat, baru ngurusin mesin dulu. Harap maklum ya. Thank you. Bye-bye. Jangan lupa like, subscribe, dan share, bunyikan lonceng kalau memang channel ini cukup membantu. Kalau ada kritik dan saran boleh komen di komentar, sebisa mungkin saya bales ya, tapi jangan barbar ya, karena kita kan juga sama-sama saling belajar gitu. Thank you ya. Sip, ini kemarin udah selesai, sekarang kita cobain masukin ke sini ya. Nanti dia ini masuk seperti ini. Tunggu sebentar, seperti ini. Nah ini bunyi nggak? Nah masih aman, nggak bunyi. Jadi dari atas ini tanpa ring pistonnya. Nggak terlalu los, masih aman pistonnya.